Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nani Sudiarti dalam mata kuliah studi komparatif dalam pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam sesi 8 kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Sistem pendidikan yang digunakan di ASEAN, Asia Pasifik, dan Australia secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan. Pertama, mulai dari jenjang pendidikan non-formal maupun formal, dengan lama pendidikan antara 6 sampai 9 tahun. Pendidikan menengah dengan lama pendidikan 3 sampai 4 tahun, dan pendidikan tinggi mulai dari jenjang S1 sampai S3. Sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan ada di sekolah saya, yaitu SD Aliman, Kecamatan Bojong Sari, Depok, yang menggabungkan antara kurikulum nasional dengan pendidikan agama Islam, tentu saja mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama adalah banyak negara dalam kawasan ini mengadopsi pendekatan pendidikan holistik yang menekankan keseimbangan antara aspek akademis, moral, dan pengembangan karakter. Dalam konteks sekolah dasar Islam terpadu, pendekatan ini terlihat dengan penyisipan nilai-nilai agama dan karakter integratif dalam kurikulum, mirip dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di banyak negara ASEAN yang juga mengedepankan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adalah adanya sistem penitipan dan pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan kompetensi dasar baik di negara ASEAN maupun Asia Pasifik. Banyak sekolah dasar termasuk sekolah Islam terpadu menerapkan kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan literasi, numerasi, dan kemampuan berpikir kritis, serupa dengan kebijakan pendidikan di negeri-negeri lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pendekatan spesifik, esensi dari pendidikan dasar cenderung berupaya untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan global. Yang ketiga adalah kebijakan pengelolaan pendidikan di wilayah ini seringkali menekankan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Sekolah dasar Islam terpadu seperti halnya banyak sekolah lainnya berusaha melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan. Misalkan melibatkan orang tua dalam pendidikan karakter atau pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah di banyak negara untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan. Terkait dengan artikel berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan oleh Nurholis? Adapun poin-poin penting. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan yang adaptif. Pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan cepat di era pasar ASEAN, termasuk kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial dan teknologi. Yang kedua adalah pengembangan potensi individu. Pendidikan dasar memiliki peran sentral dalam mengembangkan segala potensi individu agar siap menghadapi kehidupan yang beragam dan dinamis. Yang ketiga adalah prediksi dan antisipasi masa depan. Artikel ini menekankan pentingnya prediksi dan antisipasi terhadap perubahan yang akan terjadi di abad ke-21. Yang keempat adalah pendidikan berbasis informasi. Era pasar bebas ASEAN menuntut pendidikan yang berbasis informasi di mana teknologi informasi memainkan peran penting dalam semua aspek kehidupan. Yang kelima adalah strategi pendidikan. Artikel ini membahas berbagai strategi yang perlu diterapkan dalam sistem pendidikan dasar untuk menghadapi tantangan dan peluang di era pasar bebas ASEAN. Kaitannya isi tayangan di YouTube dengan tema Introduction to ASEAN Education dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama adalah pendidikan di negara-negara ASEAN. Dalam tayangan tersebut, sistem pendidikan di negara-negara ASEAN sering memberikan gambaran umum mengenai struktur dan kebijakan pendidikan dasar di kawasan tersebut. Berkaitan langsung dengan isi modul 6 BMP yang juga menyoroti aspek struktural dan jenjang pendidikan di berbagai negara. Dalam tayangan tersebut, kita dapat menemukan penjelasan tentang bagaimana negara-negara ASEAN mengatur pendidikan dasar mereka, termasuk perbandingan antara sistem kurikulum
pendekatan pedagogis, dan kebijakan pengelolaan pendidikan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah implementasi kebijakan pendidikan. Tayangan YouTube tersebut yang mengangkat tema mengenai kebijakan pendidikan seringkali menunjukkan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Hal ini sejalan dengan modul yang membahas pentingnya kebijakan pendidikan dalam konteks ASEAN. Yang kedua adalah implementasi kebijakan pendidikan. Di tayangan YouTube tersebut mengangkat tema mengenai kebijakan pendidikan seringkali menunjukkan implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Hal ini sejalan dengan modul yang membahas pentingnya kebijakan pendidikan dalam konteks ASEAN. Misalnya bagaimana berbagai negara menerapkan program pendidikan inklusif atau merespon tantangan pendidikan di era digital. Tayangan tersebut dapat memberikan contoh nyata tentang upaya yang dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Yang ketiga adalah peran budaya dan konteks lokal. Banyak tayangan YouTube yang menjelaskan bagaimana konteks budaya dan sosial mempengaruhi sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Ini menjadi salah satu fokus dari modul 6 BMP yang membahas bagaimana faktor-faktor lokal dapat mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran. Kemudian keempat adalah perbandingan dengan pendidikan global. Tayangan YouTube membandingkan sistem pendidikan ASEAN dengan negara lain di dunia yang relevan dengan materi dalam modul 6. Keduanya membahas perbandingan keunggulan dan tantangan pendidikan dasar di ASEAN dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara lain, termasuk negara maju dan berkembang. Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki kesamaan dalam pendekatan holistik, penguatan kompetensi dasar, dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang dapat dilihat dalam pendidikan di SDIT Aliman yang mengintegrasikan kurikulum nasional dan pendidikan agama. Hal ini konsisten dengan pandangan dalam artikel oleh Nurholis mengenai pentingnya pendidikan yang adaptif dan berbasis informasi di era pasar bebas, serta relevan dengan isi tayangan di YouTube yang memberikan gambaran umum tentang kebijakan pendidikan di ASEAN, implementasi kebijakan di lapangan, peran budaya, dan perbandingan global. Sehingga baik dari perspektif lokal maupun global, pendidikan dasar di kawasan ini berupaya membekali siswa dengan keterampilan dan karakter yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sampai jumpa kembali di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.